Di awal cerita kita akan melihat pangkalan udara yang berada di Filipina. Di sini kita akan diperkenalkan dengan playboy yang sedang bingung memilih cemilan. Tidak lama kemudian atasannya datang, dia adalah Kapten Sugar. Dia mengatakan kepada playboy, bersiaplah karena kita akan menjalankan misi yang berbahaya. Setelah itu dia pun pergi. Beralih ke helikopter yang sedang mengudara menuju hutan Filipina, yang di dalamnya ada Kapten Sugar dan playboy beserta dua rekan lainnya, yang dimana salah satu rekannya yang bernama Abel sedang menjelaskan misi penyelamatan aset serta mengumpulkan informasi tentang Petrov, sang dealer senjata Rusia, yang diperkirakan menyandra aset di pangkalan militer yang ada di Las Vegas. Di sini kita akan diperkenalkan dengan Kapten Raptor dan Sersan Nia. Mereka adalah pilot drone yang akan membantu playboy dalam misi kali ini. Kembali ke playboy, pilot menginformasikan 15.000 kaki 6 menit menuju landing zone. Angin 5 knot ke arah tenggara dalam keadaan cerah. Mereka pun langsung bersiap melakukan penerjunan untuk memulai misi. This might sound stupid, but don't forget to breathe. Mereka pun mendarat dengan selamat dan bersiap melanjutkan perjalanan sekitar 8 km yang harus dilalui dengan jalan kaki. Sedangkan di pangkalan, Kapten Reaktor bertukar shift dengan Miller, seperti pegawai swasta. Di sana Sersan Nia melaporkan bahwa tim sudah mendarat dengan selamat dan drone akan tiba 10 menit lagi di titik pertemuan. Ayo gas-gas, kata Raptor, dan langsung mengambil alih kemudi drone. Playboy ini Raptor melakukan pemeriksaan. Kamu memiliki drone di udara yang akan membantumu kapan saja yang kamu inginkan. Copy, tunggu titik koordinat, kata playboy. As follows. 5718. That's a friend. Roger, Playboy. I do. Setelah itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Salah satu rekan playboy yang bernama Bishop memulai pergosipan sambil berjalan. Mereka bergosip tentang penonton alur cerita ini yang tidak meninggalkan satu kata pun di kolom komentar. Tidak terasa beberapa jam bergosip dan berjalan, mereka menyisakan 3 km lagi untuk sampai. Setelah beberapa menit berjalan, Abel melihat ada pergerakan di depan. Mereka langsung berhenti dan meningkatkan kewaspadaan. Abel memanggil Kapten Sugar, lalu memanggil playboy. Aku membutuhkan mata di seberang bukit itu, 100 meter ke arah timur laut, kata Kapten Sugar. Playboy pun langsung menghubungi Raptor. Roger that, Playboy. Stand by. Handshake. Reaper 10, can you zoom in? Meters. Pan left 50 meters. What? Reaper, I'm all over. Roger. Namun tiba-tiba kamera drone rusak dan harus kembali ke pangkalan untuk diperbaiki. Namun Kapten Sugar tidak ingin menunggu lagi dan membagi tim untuk membersihkan bukit itu dari musuh. Same here. I got nothing on my end. Wait, I got movement. Fucking oink-oink. What the hell's an oink-oink? Setelah adegan yang tidak lucu, akhirnya mereka sampai di markas Petrov dan langsung memantau pergerakan para penjaga yang ada di markas. Setelah beberapa menit memantau, mereka langsung turun dan membagi tim untuk memeriksa keadaan di sekeliling mereka. Setelah merasa aman, Kapten Sugar kembali membagi tim untuk menempati posisi masing-masing untuk melakukan pemantauan lebih lanjut sebelum masuk ke markas Petrov untuk menyelamatkan aset. Beberapa jam menunggu, mereka akhirnya melihat pergerakan Petrov yang keluar bersama anak istrinya. Tidak lama kemudian beberapa kendaraan bergerak mendekati markas. Mereka pun terus memantau pergerakan Petrov. Tiba-tiba Petrov bergerak dan yang datang ternyata kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin Hashimi. Beralih ke pangkalan, di mana drone sudah diterbangkan kembali setelah dilakukan perbaikan. Kapten Raptor pun langsung mengonfirmasi Playboy. Playboy langsung memberikan titik lokasi kepada Raptor agar dapat dibantu memantau lewat drone.
Sedangkan tim lapangan terus memantau pergerakan Petrov dan Hasine. Namun tiba-tiba, Oh, fuck. Have hostiles engaging with civilians. Request. Shaitan. Rashallah keruah. mereka tidak ingin melihat begitu saja anak kecil itu dibunuh. Kapten Sugar langsung memerintahkan Abel dan Bishop mengatur posisinya sebaik mungkin untuk menembak. Sedangkan Playboy menghubungi Raptor untuk melakukan pengeboman. Back 30 seconds. Tidak lama, setelah ledakan Playboy mengonfirmasi ada gerakan pas berada di bawahnya, mereka langsung mengalihkan pandangan ke Playboy dan membidik semua musuh yang ada. Bishop, extreme right, 2. Able. On me! Musuh semakin banyak datang, adu tembak pun tidak terhindarkan. No, we got another situation. RPG 12 o'clock. Incoming! Setelah beberapa menit pertempuran, Playboy meminta Raptor meluncurkan bom ke arah peledak RPG. Raptor langsung meluncurkan bom yang paling besar yang dimiliki drone. Namun sialnya kendaraan lain muncul dan menembaki Playboy dengan senjata berat. Dia pun harus berlari mencari tempat yang lebih aman. Setelah merasa aman, Playboy langsung menghubungi Raptor untuk mengonfirmasi lokasinya. Raptor langsung menjawab dan bertanya bagaimana keadaan Tin. Semua terkena tembakan, kata Playboy. Raptor langsung memindai 500 ke depan untuk Playboy lewati menuju titik evakuasi. Setelah memindai, Raptor langsung memerintahkan Playboy untuk bergerak karena jarak titik evakuasi sekitar 5 km. Playboy pun langsung bergerak menuju titik evakuasi. Di tengah perjalanan, Playboy tiba-tiba berhenti karena mendengar suara kendaraan. Dia pun menghubungi Raptor untuk mengonfirmasi. Sersan Nia langsung memindai dan memang akan ada truk yang akan lewat dan 2 orang berkuda dari arah yang berlawanan. Mendengar itu, Playboy langsung berlari untuk bersembunyi di bawah akar pohon. Tidak lama kemudian satu kendaraan datang dan berhenti tidak jauh dari Playboy. Selang beberapa menit 2 orang berkuda datang dari arah yang berlawanan. Sialnya mereka membawa anjing pelacak. Do not move. Mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Playboy pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Dia harus berjalan lagi ke atas bukit, sekitar 1,2 kilo lagi. Playboy pun terus berjalan dan terus dipandu Raptor dan Sersan Niang. Tidak terasa malam sudah tiba. Playboy akhirnya sampai di tempat evakuasi. Dia terus bergerak menuju titik landing zone helikopter. 3 menit kemudian helikopter datang dan bersiap mendarat, namun tiba-tiba 100 meters south. Contact Blackbird. The area until we can find a secure area. It's too hot! West Ridge. Reaper needs a bus! On target. This ain't done. It's a stroke. Drill, Playboy. Turn off the strobe. Out of bombs. ETA on. Boy, this is Hornet 1. Entering 1. I'm 200 meters.
Singkat cerita, Playboy dapat selamat dari pertempuran. Namun dia harus bergerak karena musuh bisa datang kapan saja. Dia akan menuju ke landing zone yang kedua, namun itu tidak mudah karena dia harus melewati bukit besar. Esok harinya Playboy harus terus berjalan sekitar 90 menit untuk sampai ke landing zone. Di tengah perjalanan Playboy tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke air. Di pangkalan menginformasikan bahwa ada pergerakan di depan Playboy. Got him. He's heading downstream. Dan pada akhirnya, Playboy pun harus tertangkap akibat kebocoran informasi radio. Esok harinya seorang misterius datang ke tempat di mana Playboy disekap dan menghabisi semua penjaga yang ada. Ternyata orang itu adalah Kapten Sugar. Dia belum tewas saat terkena RPG. Dia langsung menyelamatkan Playboy dan berencana membebaskan Bishop yang ditangkap kelompok Hashime. Setelah melakukan persiapan, mereka langsung bergerak. Di tengah perjalanan, Playboy membuat alat komunikasi sederhana untuk menghubungi reaktor dan menyampaikan bahwa dia akan kembali ke markas bersama Kapten Sugar. Namun bukan karena melanjutkan misi tapi menyelamatkan Bishop. Singkat cerita, mereka sudah sampai dan mengatur strategi untuk bisa menyelamatkan Bishop. Playboy pun kembali menghubungi Raptor karena mereka membutuhkan 3 titik pengeboman berselang 15 menit. Sedangkan di markas Raptor, Dania harus digantikan atas perintah kolonel, kembali ke Playboy yang mendekati markas dan memantau para penjaga yang ada. Setelah itu mereka langsung menyusup dan membunuh satu persatu kelompok Hashime. Pada akhirnya, mereka tertangkap dan dibawa ke ruangan kecil yang dimana di sana juga ada Bishop. Sedangkan di pangkalan sedang bersiap melakukan pengeboman, di waktu bersamaan Hashime dan bawahannya akan melakukan eksekusi mati kepada Sugar. Selang beberapa menit giliran Playboy yang disiksa. Beralih ke Raptor yang sedang di supermarket berbelanja untuk istrinya, dia sudah meninggalkan pangkalan. Sedangkan di pangkalan siap meluncurkan bom, yang dimana bom itu akan mengarah ke tempat Playboy disiksa. Bombs away. Playboy selamat dari ledakan bom. Saat dirinya mencari jalan keluar, ia malah bertemu dengan misi utamanya. Jae-sok, can you walk? Playboy terus mencari jalan keluar. Berselang beberapa menit dia melihat Hashime yang terluka di sebuah kursi, yang mana tidak jauh dari situ Bishop di penjara. Tanpa pikir panjang, Playboy langsung menghabisi Hashime. Setelah itu Playboy langsung membebaskan Bishop dan segera pergi dari sana. Karena 5 menit lagi bom yang lebih besar akan diluncurkan, Playboy pun terus mencoba menghubungi pangkalan untuk membatalkan pengeboman. Sedangkan di pangkalan sedang sibuk menonton pertandingan basket sehingga tidak mendengar panggilan telepon. Playboy tetap berusaha menghubungi dan akhirnya dijawab, namun tidak begitu diperhatikan dan hanya diberi nomor telepon Kapten Raptor. 6642.
Sedangkan pesawat pengebom semakin dekat, dia pun mencoba menelpon Raptor. Namun sayang Kapten Raptor sedang menelpon istrinya. Playboy hanya bisa mengirim voice dan berharap didengar Raptor. Beruntun saat dikasih Raptor membuka voice Playboy, dia langsung pergi meninggalkan belanjaannya untuk kembali ke pangkalan menghentikan pengeboman. Come. Come on. Motherfucker. Sergeant Norton. Guys! I'm on the strike! 15 seconds. 6, 2, 1. Plane 01 aboard! Akhirnya Kapten Raptor dapat menghentikan pengeboman tepat waktu, sehingga Playboy dan dua lainnya selamat. Namun Kapten Raptor cukup kesal dengan rekan-rekannya yang sedang asik menonton dan tidak menjawab teleponnya. Dia pun menghancurkan TV-nya. Cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di cerita berikutnya.